sejauh mana program itu sudah berjalan, Oke. sejauh mana program itu sudah terselesaikan Hmm. dalam waktu 100 hari. Tentu meski dibilang 100 hari, program tersebut tidak, saya lihat tidak bisa rampung 100%. Ada hal-hal yang harus dibereskan secara berkelanjutan dan dikawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrul di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang kehidupan, pejuang cuan, pejuang politik, pejuang cinta, pejuang nasib, pejuang musik, pejuang apapun yang sedang memperjuangkan sesuatu, maka Anda masuk dalam kategori pejuang dan Anda bisa ngomong di sini di Podcast Pejuang. Nah, kali ini kita settingan outdoor di depan kafe pejuang dengan narasumber sosok pejuang juga tentunya. Tetapi kita tidak undang terlebih dahulu, tidak setting, ini dadakan. Ya. Jadi siapa aja orang yang lewat, ini kita ketemu sosok yang tadi ngopi di sini, kita ajak, yuk kita ngobrolin. Lu kan seorang pekerja di sebuah perusahaan dan juga, nah kita kali ini kedatangan tamu, saya bisa panggilnya Frans ya. Iya, Mas. Frans, nama lengkap lu siapa Frans? Frans Eko Danto. Frans Eko Danto. Frans Eko Danto ini tadi sedang ngopi, nggak niat untuk jadi narasumber, tapi saya tahu ini orang ini berkualitas banget. Jadi Frans, lu kan bekerja di mana? Di salah satu perusahaan BUMD DKI Jakarta. Oh, BUMD apa BUMN? BUMD. BUMD. Oh, oke. Jadi di Jakarta ya, Di Jakarta. perusahaan miliknya Pemprov DKI. Pemprov DKI. Namanya nggak usah disebut ya. Nggak usah, Mas. Lo adalah orang kantoran. Ya. Kalau kita boleh bilang budak corporate ya. Ya. Corporate yang punya DKI. Ya. Lo di sela-sela ngantormu masih menyempatkan menulis gitu? Iya, masih, Mas. Sedikit sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Kosin, saya sudah beberapa kali, bisa dibilang minimal seminggu sekali, ke Cafe Pejuang yang ada di Lebak Bulus ini. Di sini saya tidak sekedar ngopi, tapi juga belajar membaca, belajar menulis, belajar berbicara. Karena di kafe ini selain menyeruput kenikmatan keaslian kopi dari tanah kita yang subur, dari hasil kerja para petani kopi, juga di kafe ini saya bisa berjejaring dengan teman-teman pekerja kreatif. Oke. Pekerja kreatif bisa dari musik, bisa film, bisa sastra, yang saya temui di kafe ini. Bahkan tak jarang juga saya ketemu dengan tokoh-tokoh bangsa ini yang sering kita lihat di media massa seperti televisi maupun koran. Oke, jadi itu alasan lu suka nongkrong di sini ya? Iya. Tetapi lu sendiri kan juga sering mengekspresikan, mungkin kursinya bisa maju lagi Pak, biar lebih dekat dengan mic. Nah, oke, cakep. Memang malam ini dia agak klimis, biasanya enggak ya? Iya. Sastrawan itu kadang kan enggak klimis, ini malam ini kayaknya ganteng sekali, kayaknya apa? Ada yang mau diapelin atau gimana gitu? Jangan-jangan janjian ini dengan sosok orang di sini nih. Iya, dengan Mas Kosin saya janjian. Nah, lu masih, kan waktu itu lu bikin buku juga ya, bikin Ya. buku puisi ya? Ya. Terakhir tahun lalu. Tahun saya, lalu. Meluncurkan buku puisi itu di perpustakaan HB Yasin. Di tim Taman Ismail Marzuki ya? Taman Perpustakaan Ismail Yasin. Marzuki. Saya diundang waktu itu, Ya, terima kasih. waktu itu Mas Kosin
sebagai tamu kehormatan sekaligus saya minta untuk membacakan satu puisi pada saat itu. Nah, selain menulis puisi, ya ini puisi sebagai sarana untuk menyalurkan kegelisahan, kegembiraan, ataupun termasuk keinginan serta harapan saya sebagai manusia yang hidup dan berdialektika. Jadi membaca adalah ibaratnya sebagai asupan energi, karena semakin saya banyak membaca, semakin banyak yang ingin saya ketahui gitu. Semakin banyak membaca, semakin ingin banyak tahu ya? Iya, banyak tahu, karena ternyata untuk melakukan sesuatu itu nggak harus begini, ada cara-cara lain. Sebaliknya semakin sedikit baca, semakin sedikit tahu. Semakin sedikit tahu juga gitu. Tidak pernah baca, tidak tahu apa-apa ya? Tidak tahu. Nah kita itu kadang kesel juga ya, pemimpin-pemimpin yang tidak suka membaca. Iya. Jadi sayang kalau ada pemimpin nggak suka membaca, jadinya nggak banyak pengetahuannya, kan begitu ya? Karena membaca tulisan seseorang itu, karena dalam menulis dia tidak hanya berangkat dari pengetahuannya saja, tapi juga pengalaman dan emosi yang bisa kita rasakan di dalam tulisan-tulisan itu. Artinya pengetahuan dia tentang infrastruktur misalkan, dia dapat di bangku perkuliahan, tapi pengalaman dia ketika melihat, ketika menjalankan itu bisa kita rasakan dari diksi per diksi, bahkan kalimat-kalimat yang dirangkai untuk mengungkapkan isi pikirannya. Jadi di dalam tulisan ketika kita membaca, sebenarnya tidak hanya sekedar tentang teks dan narasi di tulisan itu, tapi ada soal ekspresi perasaan di situ pengalaman begitu yang kemudian kita tangkap di situ ya. Teks dan konteksnya, ada emosinya yang kita bisa dapat dari situ. Begitu juga ketika kita membaca karya sastra seperti puisi, seperti cerpen atau cerita pendek, kemudian novel gitu kan. Itu ibaratnya kita tidak sedang sekedar membaca pengalaman orang lain atau pengetahuan orang lain, tapi juga emosi yang terkandung dari diksi dan kalimatnya. Sekaligus di sini kan kita akan menambah perbendaharaan kata kita gitu. Misalkan kita hari ini dapat perbendaharaan kata kita hanya 1000 kata, dengan membaca bisa menjadi 1020, 1050, 1100. Artinya tidak ada ruginya gitu dengan membaca, termasuk dengan menulis gitu. Di ke arah sana. Lu ngomong-ngomong soal menulis, tahun lalu puisi. Tahun ini nulis apa dong? Nah, tahun ini karena saya tinggal di Jakarta, saya juga harus berbicara soal kampung atau kota yang tempat saya tinggal. Saya di sini tidak hanya menjadi seorang pengamat, tapi juga sebagai objek. Bukan sekedar subjek tapi objek. Iya, tapi sebagai objek dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Kebijakan dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan yang membuat kota ini, merancang kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Oke. Dalam perjalanannya ada proses yang tidak semudah membalikan telapak tangan untuk melakukan. Jadi ini tulisan terakhirmu? Ini rencana, Mas, setelah nulis buku puisi tahun lalu. Jadi ini masih dummy ya? Masih dalam bentuk dummy. Ini guys, nanti kalian, ini belum terbit ya. Ini nanti mungkin akan terbit sebentar lagi, masih dummy, masih cari-cari kata pengantar ya? Iya. Judulnya adalah Jakarta Menyala dan cerita tentang 100 hari Pramono Rano memimpin Jakarta, penulis Frans Eko Danto. Bisa
apa namanya dibocorin tipis-tipis gitu, di spill begitu? Ya. Ini buku ini sebelum kurang lebih menceritakan soal janji kampanye Mas Gubernur Pramono dan Bang Wagub Dul, Ya, Bang Dul. ya, semasa kampanye, dan ketika mereka terpilih memenangkan hati rakyat, mereka mengungkapkan beberapa program prioritas di dalam 100 hari kerja mereka. Oke. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang transportasi, ada di bidang hunian, dan bidang-bidang lainnya. Nah, buku ini kurang lebih membahas program-program tersebut dalam artian membahas program-program itu dalam artian sejauh mana program itu sudah berjalan. Oke. Sejauh mana program itu sudah terselesaikan dalam waktu 100 hari. Tentu meski dibilang 100 hari, program tersebut saya lihat tidak bisa rampung 100%. Ada hal-hal yang harus dibereskan secara berkelanjutan dan dikawal. Nah ini, lu kan pegawai BUMD nih, Ya. lu berani nggak ngeritik nih? Berani nggak nih? Lu kan gajinya dari Pemprov DKI nih, Iya. berani nggak nih ngeritik gubernurnya nih? Ya, sebagai warga, kalau ini bukan mengkritik ya Mas, Iya. tepatnya lebih ke ungkapan perasaan cinta Oke. kepada pemimpin. Indah Gitu. sekali Bang kalau sastrawan nih, mengkritik aja bilangnya ungkapan perasaan cinta. Ya Iya. oke lah. Jadi Iya. karena kau mencintai maka kau mengkritik gitu ya. Iya. Artinya cinta itu indah ketika diungkapkan, didengarkan, tapi ketika dijalankan itu butuh proses yang berdarah-darah. Ya. Ya. Termasuk di dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dan seterusnya. Orang tua dan anak, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan warga, pemimpin dan rakyat gitu. Ya. Ya, butuh selain keseriusan tapi konsistensi. Konsistensi. Ya, sebagai misal soal Jakarta kan mempunyai persoalan yang mengakar, persoalan yang klasik yang dari musim ke musim sepertinya agak sulit untuk diselesaikan. Tapi dari musim ke musim, dari Apa itu banjir ya maksudnya ya? Iya, dari pemimpin ke pemimpin bukan berarti dia tidak berpikir keras, tidak bekerja keras gitu. Setiap pemimpin saya meyakini mempunyai usaha dan selalu berpikir keras dan bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Misalkan untuk di Jakarta satu aja Mas, soal kemacetan. Oke, soal kemacetan nih. Salah- Ini kemacetan nih, macet nih ini di Iya. belakang nih. Salah satu poinnya karena terlalu banyak warga dan masyarakat yang menggunakan transportasi Bisa. pribadi. Hmm. Transportasi pribadi ini baik motor maupun mobil. Hmm. Kemudian ada usaha-usaha untuk mengurai kemacetan itu. Oke. Gitu. Ada usaha-usaha mengurai kemacetan itu. Misalkan ada program ganjil genap, Ya. ada program 3-in-1, ada program e-tilang dan segala macam. Termasuk program untuk menggunakan transportasi umum pada momen-momen tertentu. Ya.
momen Hari Angkutan Umum Nasional, Mm-mm. Hari Kartini dan seterusnya, termasuk apa mengimbau agar menggunakan transportasi umum. Ya. Cuman di situ dalam buku ini juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya masyarakat, ibaratnya saya kalau menganalogikan atau mengistilahkan, Ya. jangan ajari ikan berenang. Jangan ajarin ikan Ikan berenang. berenang. Oke. Dari situ artinya masyarakat ya memang sudah menggunakan transportasi umum gitu. Hmm. Meskipun tidak semua masyarakat menggunakan transportasi umum. Karena mereka mempunyai alasan menentukan pilihan apakah menggunakan transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Macam-macam alasannya. Yang kalau saya sebutkan satu persatu nggak cukup. Bagaimana dengan soal kampung? Nah, Jakarta kan banyak kampung padat, Iya. kumis kupat, kumuh miskin, kumuh padat. Iya. Soal Jakarta yang padat, kumuh, dan soal kampung kan pemimpin sebelumnya Pak Anies kan sudah punya program. Ya. Kalau kita masih ingat pada saat itu sempat program ini sempat diragukan bukan oleh masyarakat tapi kalangan-kalangan tertentu bahkan ya, mengenai program DP 0 rupiah dan segala macam. Ini saya lihat salah satu upaya untuk mengurai atau mengurangi kumis kupat tadi. Oke. Gitu. Sekaligus memberikan hak hidup masyarakat secara primer, kebutuhan primer masyarakat, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal. Kampung Bayam gimana Kampung Bayam? Nah, termasuk membangun Kampung Bayam. Kita tahu kan itu salah satu legasinya dari Pak Anies. Oke. Ya. Selain JIS adalah membangun rumah susun Kampung Bayam. Nah, tapi sekarang kan sampai sekarang di periode gubernur berikutnya belum juga masuk nih. Iya. Ya. Harapannya sih itu bisa segera diselesaikan karena kan seremoninya sudah dilakukan, gitu kan, karena biar masyarakat juga bisa segera menghuni, bisa tinggal dengan aman paling tidak. Terus nomor 2-nya nyaman. Dia tidak harus takut tergusur. Oke, nah ini ada mobil mau keluar. Iklan. Nih, iklan. Nanti kita nyingkir dulu, baru kemudian kita lanjutkan. Oke, lanjut. Iya, buku ini kurang lebih menuliskan ya tadi kalau kita membahas soal hunian tadi kan, kumis kupat tadi, artinya padat, kumuh dan seterusnya itu, yaitu pemimpin sebelumnya sudah melakukan upaya itu dan upaya itu sudah berjalan, bahkan sudah selesai. Tinggal pelaksanaan penyerahan kunci dan seremoninya dan segala macamnya. Cuman kan karena konstitusi ada batasan waktu masa jabatan itu tidak berjalan. Nah, di kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini sudah semestinya untuk apa yang menjadi hak rakyat, hak warga Jakarta ya sudah bisa disalurkan. Meskipun hal itu sudah disampaikan, cuman perlu dikawal. Karena apa? Karena setelah gong itu dibunyikan, ini harusnya sudah clear and clean gitu. Termasuk kendala-kendalanya sudah bisa dibaca dan
warga saat ini sudah bisa menghuni hunian impian mereka yang telah Jadi dibangun. tinggal dijalankan, warga pindah, dan ini akan menjadi presiden bagus juga buat ke depan ya, bagi kota-kota lain juga ya. Iya. Bahwa ketika melakukan pembangunan, sebuah pemerintah kota atau pemerintah daerah tidak harus melakukan penggusuran, bahkan justru tetap memanusiakan warganya, kan begitu ya? Iya, benar. Ya, salah satunya ya tadi dengan Kampung Susun Bayam ini, ya prosesnya itu harus segera dipantau agar apa yang telah diucapkan itu bisa terlaksana, biar ini enggak akan menjadi persoalan di kemudian hari. Karena sebenarnya udah 98% sebenarnya sudah beres. Sudah 98%, tinggal 2%-nya lagi. Gitu. Tinggal melanjutkan program ini, karena nggak harus berpikir capek-capek lagi bagaimana strateginya dan segala macam. Dan selain ini program-program semacam ini perlu dilakukan juga gitu, karena masih banyak warga Jakarta yang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, yang aman, layak, kemudian yang nyaman. Jadi ya mereka secara naluriah memilih tinggal ya seperti di tanah-tanah milik negara, milik pemerintah, termasuk di bibir-bibir kali, gitu. Karena dan mereka itu pun ngontrak, Pak. Jadi sebenarnya sebagian masyarakat Jakarta itu kontraktor. Iya. Jadi tukang ngontrak. Iya, tukang ngontrak sana, ngontrak sini. Iya. Artinya kan ya mereka kalau di pinggir kali tinggal, bukan mereka nggak mau ditinggal menjauh dari pinggir kali gitu, di tempat atau rumah yang aman tadi. Cuman ya kemampuan mereka hanya sampai di situ. Nah, disinilah tangan-tangan pemerintah, kehadiran pemerintah dibutuhkan. Dan saya yakin dengan adanya gubernur baru ini berarti kita mempunyai harapan baru, apalagi gubernur baru ini dengar-dengar banyak bertukar pikiran, bertukar ide dengan para aktivis, termasuk dengan Pak Anies juga. Semoga masukan-masukan itu bisa direalisasikan. Khas banget nih kalau pegawai pemerintah itu harus halus, masuk orang nih. Oke. Biar nggak offside, Mas. Biar nggak offside, nggak apa-apa, kita bebas ngomong ya kan. Makanya jadi meskipun kamu itu di perusahaan pemerintah, tapi kamu juga tetap kita harus kritis, karena sebenarnya mengkritik itu adalah bagian tadi dari rasa cinta kita kepada pemimpin kita, kan begitu ya? Tinggal bagaimana caranya yang lembut, yang sopan, tidak merusakkan, begitu ya? Dan sebagai seorang sastrawan kan kamu pasti punya cara-cara yang sangat halus. Salah satunya adalah dengan menulis, kan begitu ya? Ya, saya mengungkapkan rasa cinta saya terhadap kota saya, terhadap pemimpin saya ya dengan menulis. Mungkin yang lain sebagai pemusik dengan musik. bernyanyi, dengan musik dan segala macam gitu. Sebagai koki, sebagai arsitek juga punya cara-cara masing-masing dalam mengungkapkan rasa cinta terhadap kota, tempat tinggal, termasuk negaranya, termasuk pemimpinnya gitu. Ya ini ya buku ini ya ungkapan cinta kepada gubernur dan wakil gubernur Pemprov DKI yang sekarang, Pramono Ranokarno. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya, kita cukupkan waktunya dengan Frans, seorang pegawai di BUMD DKI Jakarta
yang juga seorang sastrawan. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan, hadapi.